permisi. Waalaikumsalam, silahkan masuk dek. Atas nama siapa dek? Ada yang bisa tak bantu? Saya Syureha Syarif Kak. Saya ingin melakukan konseling mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, dek Syureha. Oke, silahkan ceritakan dek kata kecelakaan dengan senang hati. Terima kasih Kak. Bagaimana kabarnya dek Syureha? Pelajaran apa tadi yang dipelajari? Sehat Kak, tapi saya tidak mengikuti pelajaran yang terakhir tadi Kak. Loh, kok sampai tidak masuk pembelajaran tersebut? Apakah ada masalah? Coba menceritakan deh. Jadi begini Kak, saya ingin menceritakan masalah saya. Kalau boleh tahu, apa sih masalah yang sedang ada alami? Jadi Kak, 2 minggu yang lalu saya ketahuan bolos dari sekolah Kak. Sampai hari ini ketahuan oleh orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh orang tua saya Kak. Mereka menanyakan mengapa saya bolos dari sekolah. Saya sangat takut Kak. Akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang bolos sekolah. Dan saya katakan bahwa penyebab saya bolos sekolah adalah karena guru saya Kak. Saya tidak suka cara dia mengajar sehingga saya bolos sekolah dan saya ketahuan. Makanya saya takut Kak. Terus kalau boleh tahu nih dek, sudah berapa kali ada bolos dalam 1 minggu terakhir ini? Sudah 2 kali Kak. Jadi saya benar-benar takut Kak. Saya takut dimarahi orang tua saya. Saya sangat takut Kak. Oke, di sini kakak kurang mengerti mengenai rasa takut yang ada. Coba ada jelaskan lagi mengenai perasaan takut yang dimaksud. Saya sangat takut Kak, kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya sekolah Kak, memotong belanja saya, dan saya sangat takut saya tidak akan diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya Kak. Oke, baik. Jadi di sini adik itu takut nantinya orang tuanya adik itu akan memberhentikan adik di sekolah, kemudian akan memotong uang belanja adik seperti itu. Iya Kak. Oke, coba adik jelaskan bagaimana sih yang adik rasakan mengenai peristiwa ini, apa yang adik alami saat itu. Yang saya alami sekarang Kak, saya sangat takut, saya merasa tidak memiliki arti, saya malu Kak, dan saya sangat tertekan sehingga saya sangat takut dan saya ingin lari dari masalah ini Kak. Oh iya. Kakak mengerti dan kakak prihatin mendengarnya. Kakak rasakan apa yang adik rasakan juga. Tampaknya dari apa yang telah adik ceritakan kepada kakak, kakak bisa mengambil arti bahwa dari cerita yang adik ungkapkan kepada kakak itu menggambarkan rasa ketakutan adik. Adik takut kalau perhatian dan rasa kasih sayang orang tua adik kepada adik itu berkurang seperti itu. Iya Kak. Oke, baik. Di sini kita sudah berada dalam tahap konselingnya dek. Jadi di sini kakak harap adik itu bisa terbuka sama kakak, kemudian jujur sama kakak mengenai cerita masalah adik, karena di sini kakak itu memiliki asas kerahasiaan di mana kakak tidak boleh membeberkan apa yang sudah ada ceritakan kepada orang lain, termasuk guru-guru atau teman-teman adik. Jadi di sini kakak harap kejujurannya adik untuk bercerita. Bagaimana dengan ini? Apakah adik setuju? Setuju Kak. Oke, baik. Sebelumnya kakak mau tanya, bagaimana sih keadaan di kelasnya adik selama ini? Jadi keadaan di kelas saya itu Kak seperti keadaan kelas pada umumnya. Tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas saya sering membuat saya tidak nyaman Kak, sehingga saya membolos dari kelas. Oke, coba adik ungkapkan rasa nyaman yang adik maksud seperti apa kepada guru yang adik maksud itu. Saya bingung mengungkapkan perasaan saya Kak. Oke, kalau begitu coba adik anggap kakak sebagai guru yang adik merasa tidak nyaman itu. Coba anggap kakak sebagai guru tersebut. Ibu tidak tahu bahwa saya sangat tertekan belajar dengan ibu. Saya sangat muak dengan cara ibu mengajar yang hanya terus membentak saya, menyuruh saya membaca buku, tidak memberikan saya kebebasan dalam berpendapat. Ibu tahu saya benar-benar kesal sehingga saya bolos dari jam pelajaran ibu di kelas. Sekarang kan kakak sudah tahu
bagaimana perasaan adik kepada guru yang adik maksud itu. Tapi fokus permasalahan kita di sini itu bagaimana perilaku membolos adik, mengenai tindakan membolos adik. Apakah adik merasa itu bagian dari tindakan pelarian adik atas rasa ketidakpuasan adik pada guru di kelas? Iya kak, kalau mengingat guru itu saya benar-benar emosi dan terbawa suasana marah kak. Saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan yang tidak sesuai dengan harapan saya kak. Oke kak, iya kakak memang di sini adik memang terbawa suasana. Adik merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tidak menyenangkan di kelas. Tapi di sini adik sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan membolos adik ini, baik dari pribadi adik maupun orang tua adik? Iya kak, saya benar-benar menyadarinya, bahkan saya mengalaminya sendiri kak. Sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua, dan juga tindakan saya membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah membolos membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi tegang kak. Dari jawaban adik tadi itu dimana kakak tangkap bahwa adik itu sadar kalau tindakan membolos itu pasti merugikan untuk adik. Tetapi mengapa sih adik tetap melakukan bolos sekolah meskipun adik tahu resikonya? Dari saya melakukan itu kak, agar saya diperhatikan. Saya dapat mendengar dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak akan mengurangi harus menyampaikan dengan cara apa kak? Kakak menghargai keputusan yang adik ambil untuk bolos sekolah. Akan tetapi adik itu tidak perlu misalnya terlalu dalam yang terjadi di masa lalu, karena jadikan itu sebagai pembelajaran. Nah, dibandingkan memikirkan hal itu, yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana adik menentukan tindakan-tindakan yang perlu adik lakukan di masa depan atau di masa yang akan datang, sehingga kejadian membolos ini tidak terulang lagi. Saya bingung kak, tindakan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sekarang itu adik harus sadar apa sih penyebab dari adik itu melakukan bolos sekolah. Nah, dari faktor-faktor itu bukanlah faktor-faktor dari luar, melainkan itu semua faktor dari dalam diri adik sendiri, sehingga adik itu harus menyadari dulu dan menunjukkan rasa tanggung jawab dalam diri adik. Iya kak, saya merasa saya salah juga karena seharusnya saya tidak mengambil tindakan seperti ini. Sebab tindakan saya ini dapat merugikan karena saya ketinggalan banyak pelajaran dan juga membuat orang tua saya sedih dan khawatir. Oke, sekarang dari segala proses yang telah kita lakukan, kakak mendapatkan gambaran bahwa selama ini adik itu mengalami masalah menggunakan adik pelajaran diri dari permasalahan tersebut, dan kemudian adik itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas, ternyata tidak sesuai dengan harapan adik. Nah, selama ini ada sosok yang mengajar di dalam kelas, jadi adik merasa marah dan jengkel sehingga adik melakukan bolos sekolah. Seperti itu kan? Iya kak. Oke, sekarang adik sudah mengungkapkan perasaan adik saat ini tentang guru tersebut. Iya kak, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang kak? Karena saya bingung. Di sisi lain, saya sangat kesal dengan statement saya ini. Kemudian di sisi lain, saya tidak ingin membolos sekolah terus-menerus. Apa yang sebaiknya dapat saya lakukan kak? Oke, sekarang ada beberapa tindakan yang bisa adik pilih untuk menempuh jalan keluar dari permasalahan ini. Yang pertama, opsi yang pertama itu adik bisa pergi menemui dulu guru yang membuat adik itu merasa tidak nyaman. Di situ adik bisa kayak mengungkapkan atau bicara secara baik kepada guru tersebut, tuangkan apa semua yang berada dalam hati adik tentang keluh kesahnya selama beliau mengajar. Kemudian di opsi pertama ini tuh pastinya ada plus-minusnya. Plusnya itu kalau adik sudah menceritakan atau bertemu sama gurunya, pasti kan adik merasa lega, kemudian mungkin perasaan adik itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi kekurangannya, karena adik tadi kan bilang kalau setiap ketemu gurunya itu pasti akan merasa jengkel, merasa kesal. Jadi ada kemungkinan ketika adik bertemu dengan guru tersebut, adik itu akan terpancing emosinya atau terbawa suasana. Itu kekurangannya. Kemudian opsi yang kedua, adik itu bisa memilih untuk
pindah sekolah. Kalau benar-benar sudah tidak bisa lagi adik hadapi permasalahan ini, adik bisa pindah sekolah, tapi dengan resiko adik itu harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru, dengan teman-teman yang baru, ataupun dengan guru yang baru. Kekurangannya itu bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasinya adik mengenai lingkungan baru ini, tetapi kelebihannya adik mungkin saja lebih bisa merasa nyaman dengan lingkungan tersebut. Jadi tergantung lagi nih sama adik memilih opsi yang mana yang kira-kira bisa adik tempuh seperti itu. Jadi setelah saya mempertimbangkan kedua opsi tersebut beserta plus minusnya, saya memilih opsi 1 Kak, karena saya tetap ingin berada di sekolah ini. Teman-teman saya juga baik kepada saya, jadi kalau saya pindah sekolah, saya merasa tidak bisa untuk beradaptasi di lingkungan yang baru dengan cepat. Jadi saya memutuskan untuk menemui guru tersebut dan bicara dengan baik-baik kepada beliau. Kakak rasa adik cukup bijak untuk memilih salah satu opsi-opsi yang telah kakak sampaikan tadi. Nah, adik itu memiliki kebebasan untuk memilih sendiri solusi penyelesaian berdasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang sudah adik pikirkan. Ya Kak, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan menjalankan arahan dari kakak dan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Oke. Kemudian kira-kira kapan adik akan menemui guru tersebut? Saya rencana akan menemui beliau besok karena kebetulan besok beliau ada jam di kelas saya Kak. Oke, baik, kakak tunggu kabar selanjutnya ya. Terima kasih banyak Kak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya. Oke, jadi bagaimana dek kelanjutannya? Jadi begini Kak, saya sudah berkomunikasi dengan guru saya dan alhamdulillah setelah saya menceritakan dengan jujur apa yang saya rasakan kepada beliau, saya merasa lega dan juga senang, begitu pula dengan beliau. Dia mendengarkan saya dan beliau mengakui bahwa memang ia terlalu keras dalam mengajar. Beliau juga berterima kasih karena katanya saya sudah berani berbicara jujur kepadanya. Jadi akhirnya sudah tidak ada lagi yang saya pendam Kak. Terima kasih atas arahannya. Wah, alhamdulillah deh kalau seperti itu, kakak senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara ini selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan dari proses konseling yang telah kita lakukan. Yang pertama itu adik membolos dari sekolah karena cara mengajar guru adik itu yang membuat adik tidak nyaman. Kemudian yang kedua, adik mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah, tetapi adik itu tetap melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan keinginan kepada guru. Kemudian ketiga, adik menyadari bahwa penyebab perilaku membolos itu tidak hanya datang dari luar, tetapi dalam diri adik juga yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang kakak lakukan, sehingga kakak dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang adik hadapi. Ya Kak, saya akan mengintrospeksi diri saya lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya, dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah kakak berikan untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih kakak sudah mau mendengarkan keluhan saya. Oke, sama-sama dengan senang hati kakak juga mendengarkannya. Semoga dengan keputusan yang telah adik ambil ini akan dapat membantu adik, kemudian bermanfaat bagi adik dan kedepannya juga dalam memilih beberapa tindakan yang lainnya. Nah, untuk itu apabila adik mengalami lagi permasalahan kedepannya, silahkan datang ke sini, kakak dengan senang hati untuk mendengar.